Dan pemirsa, untuk membahas teror pocong yang sudah terjadi serempak di berbagai daerah dan juga makin meresahkan warga ini, kita akan langsung mengulasnya bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna dan juga Bapak Khairul Anam, anggota Kompolnas. Ke Mbak Hanifah dulu. Mbak Iva, Assalamualaikum. Misalnya Mas Alka. Mbak, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Apakah ini murni hanya sebuah tren sosial yang kebetulan berbahaya, atau ini juga bisa digunakan untuk modus kejahatan berkedok pocong yang nanti bisa saja digunakan oleh orang-orang yang punya pikiran ke arah niat kriminal gitu, Mbak? Ya, baik. Ada kemungkinan awalnya mungkin bisa jadi ini sebagai bercandaan horor gitu ya yang dilakukan oleh masyarakat yang tadi sudah disampaikan ada remaja gitu yang melakukan. Tetapi bahwa orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan itu mempelajari bagaimana cara memanipulasi kondisi itu. Ketika warga menjadi ketakutan, maka mereka lebih mudah untuk melakukan kejahatan. Nah, ini sebetulnya paling berbahaya. Dari sekian banyak kejadian seperti ini, memang tidak semuanya yang mengarah pada tindak kriminal berat. Tetapi bahwa mereka sudah menyebarkan ketakutan, trauma, dan ketakutan kolektif tadi terhadap masyarakat, itu berarti sudah meresahkan warga. Ketika sudah meresahkan warga, berarti dia sudah masuk ke ranah pidana gitu ya. Karena yang dilakukan tidak lagi sesuatu yang lucu, tapi sesuatu yang ujung-ujungnya untuk melakukan kejahatan. Nah, ini yang diharapkan adalah pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan mengetahui motifnya seperti apa. Kalaupun bercanda sepertinya tidak harus seperti ini. Demikian Mas Baik, Alka. baik. Kita ke Pak Anam. Pak Anam, dari Kompolnas sendiri melihatnya ini seperti apa? Apakah teror pocong dalam tanda petik ini bisa dikenakan pasal pidana? Iya, pada prinsipnya ada dua konteks ya. Konteks pertama adalah peristiwa ini kalau ini meresahkan bahkan sampai mengganggu orang, yang namanya gangguan adalah kejahatan dalam konteks pidana. Nah, oleh karenanya memang polisi harus mengambil langkah cepat ini minimal untuk membuat terangnya peristiwa. Ini sebenarnya peristiwa apa gitu. Nah, kenapa ini jadi penting? Ini peristiwa apa? Saya pribadi misalnya ketika di Komnas HAM menyelidiki kasus-kasus seperti ini, ada kolor hijau, ada orang gila, tiba-tiba muncul dan sebagainya. Bahkan kalau kita tarik jauh ketika awal-awal reformasi, misalnya 98, 99, itu kan teror-teror membuat ninja, resah ya, masyarakat, ternyata adalah kejahatan yang sifatnya sistematis. Itu yang terjadi di Jawa Timur. Atau di beberapa konteks ini juga semacam pengalihan isu gitu ya. Oleh karenanya penting bagi rekan-rekan kepolisian untuk membuat terangnya peristiwa. Kalau ini bagian dari misalnya konten kreatif, ya saya kira banyak pilihan tema yang lain gitu ya. Jangan tema pilihan yang meresahkan masyarakat, apalagi sampai gedor pintu, gedor jendela dan sebagainya di malam hari. Itu kan mengganggu, masuk ke pekarangan orang tanpa izin itu juga pelanggaran hukum, bisa dipidana gitu. Nah, yang berikutnya memang cyber ya, teman-teman cyber juga harus segera bergerak untuk memastikan konten-konten ini siapa yang memproduksi, siapa yang menyebarkan, dan dihimbau untuk tidak membuat keresahan masyarakat. Nah, yang ketiga kami mengimbau kepada masyarakat kalau mau kreatif, membuat konten, banyak pilihan tema-tema yang lain, tidak harus merugikan atau mengganggu masyarakat yang lain. Iya, iya. Saya ke Mbak Iva dulu, Pak Anam. Sejauh mana Mbak Iva media sosial ini ikut bertanggung jawab dalam mempercepat spread penyebaran ketakutan dan juga inspirasi bagi para pelaku teror pocong ini yang ternyata diduplikasi di berbagai daerah? Iya, jadi memang benar adanya bahwa mengunggah ke media sosial itu membuat efek imitasi atau copycat. Karena viralitas gitu ya, atau mendapatkan perhatian publik itu menjadi sesuatu yang didambakan oleh beberapa masyarakat gitu. Jadi ketika kondisi-kondisi ini itu ditangkap oleh orang-orang yang berpotensi, baik berpotensi untuk mencari viral maupun berpotensi melakukan hal-hal di luar
viral tadi itu, yaitu untuk melaksanakan kejahatan, ini adalah waktu yang sangat-sangat tepat karena semua masyarakat menjadi ketakutan gitu ya, sehingga mereka bisa mengetahui manipulasi tempat, manipulasi daerah itu menjadi sangat-sangat menguntungkan untuk mereka yang akan melakukan kejahatan. Selain itu, karena simbol pocong ini kan kita heran ya, kenapa di tahun seperti ini, di zaman seperti ini mereka masih menggunakan pocong gitu ya. Karena ternyata pocong itu masih sangat familiar terhadap budaya kita. Jadi membuat masyarakat menjadi takut, dan ini kepada semua warga gitu ya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang sebetulnya sangat-sangat berbahaya. Karena yang resah tidak hanya di satu kota, tapi semua kota. Saya sepakat dengan Pak Anam bahwa ini semua harus diselesaikan karena membuat konten itu tidak pilihannya masih banyak. Dan ketika ini tetap terjadi, maka keresahan warga akan menjadi semakin meluas dan kejahatan itu akan semakin merajalela. Walaupun di Iya. sisi lain mungkin ada bagusnya juga, ini bukan berarti saya mendukung. Ketika semua orang takut dengan teror pocong, artinya mereka atau masyarakat tidak lagi keluar rumah pada malam hari. Sementara di sisi lain ada begal yang mereka beroperasi pada malam hari. Ya, ini yang perlu kita cermati. Bukan berarti ini dibenarkan, tetapi tetap bahwa ketika meresahkan berarti ini ada unsur-unsur hukum atau pidana di dalamnya. Untuk Pak Anam sendiri, bagaimana Anda melihat respon dari polisian sejauh ini untuk menyikapi teror pocong ini, Pak? Iya, kalau dalam konteks kepolisian, rekan-rekan kepolisian terutama di wilayah sudah bergerak. Terus dari rekan-rekan cyber juga sudah bergerak. Tapi memang ujungnya harus dijelaskan kepada masyarakat peristiwanya apa yang terjadi. Saya kira ini harus menjadi tanggung jawab bersama ya. Nah, bagi masyarakat yang kedapatan orang bikin konten atau apapun gitu di wilayahnya, monggo silakan berhubungan dengan Polsek atau Babin Kamtibmas yang selalu ada di wilayah sekitar. Dan sekali lagi saya kok resah ya dengan konten ini ya. Dalam konteks saat ini yang situasi ekonomi juga lagi tidak baik gitu. Karena ini mengingatkan saya khususnya yang dulu berada di Jawa Timur peristiwa 98-99. Polanya sama, bikin keresahan dan lain sebagainya, bikin isu di sana ada ini, di sana ada itu dan sebagainya. Awalnya memang untuk mobilisasi orang ke titik itu. Tapi pada ujungnya mengurung orang di wilayahnya masing-masing. Kita masih ingat 98, 99 itu kan di Jawa Timur, Jawa Tengah terutama ya, itu sampai gang-gang itu dijaga orang, ya kan, dijaga orang supaya tidak boleh ada orang yang lain yang masuk. Itu kan levelnya tinggi. Dulu kayak begini ini isunya ada ninja begitu. Iya. Nah, karena Mas Anam, ini kita penting di tahun 98-99 lalu di mana ada teror ninja dan ini marak di beberapa daerah bersamaan. Kalau teror pocong ini juga hampir sama di beberapa daerah muncul. Apakah ini juga disinyalir ada sindikat di situ? Ya bisa jadi kalau ini semarak ya, walaupun dulu sama sekarang agak berbeda. Berbedanya apa? Ya distribusi informasi lebih cepat. Ya kan, sosial media sangat berperan signifikan. Oleh karenanya kepolisian khususnya cyber memang harus segera bergerak gitu. Kalau memang ada yang sengaja bikin konten nakut-nakutin dan sebagainya, ya silakan berkomunikasi dan mereka harus menjelaskan kenapa bikin konten itu. Kalau meresahkan masyarakat ya harus minta maaf kepada masyarakat gitu loh. Sehingga dunia sosial media kita itu sehat dan ramah terhadap orang lain. Nggak semaunya sendiri, tidak ya mengejar keuntungan monetize gitu terus, tapi ya mengganggu orang lain, itu melanggar hukum namanya. Baik. Saya ke Mbak Iva. Mbak Iva, apa rekomendasi Anda, langkah yang tepat apa yang harus dilakukan oleh saya misalnya, atau mungkin masyarakat umum lainnya yang kebetulan di malam hari agar tidak mudah panik, tapi tetap waspada saat menemukan fenomena seperti ini di jalanan? Oke, baik. Sebetulnya ini adalah waktu yang tepat ya untuk mengingatkan diri bahwa kita tetap harus berhati-hati ada pocong maupun tidak. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah tidak mudah mempercayai dan tidak menyebarkan ketika ada terjadi seperti ini.
Seperti yang Pak Anam sampaikan tadi, kalau ada terjadi sesuatu, sebaiknya melapor kepada pihak yang berwajib, bukan malah menyebarkan. Mungkin boleh memvideokan untuk bahan sebagai bukti gitu ya. Nah, yang paling penting lagi adalah, ini adalah waktunya kontrol sosial, di mana masyarakat harus mulai kembali berkumpul untuk menyelamatkan atau memberikan perlindungan terhadap lingkungannya sendiri-sendiri gitu ya. Bisa melalui ronda atau melalui pengamanan tertentu. Karena bagaimanapun juga kita mengetahui saat ini kontrol sosial mulai kurang. Ketika kontrol sosial mulai digerakkan, warga menjadi guyup, mungkin kondisi-kondisi ini bisa dihindari. Begitu Mas Alkan. Iya, Mas Anam terakhir Mas Anam, ada evaluasi dan mungkin ada arahan langsung kepada Polri terkait dengan teror pocong ini? Singkat saja Mas Anam. Saya kira Pak Kamtibmas yang ada di tengah-tengah masyarakat harus lebih bekerja keras ya, dan berkomunikasi lebih intens dengan seluruh masyarakat, dan terutama Pak Kapolsek juga sebagai orang yang ada di wilayah tersebut juga harus lebih sensitif terhadap isu-isu ini. Saya kira pencegahan jauh lebih penting daripada bikin kegaduhan yang nantinya saya kok teringat 98, 99 gitu. Ada trauma-trauma yang serius nanti. Itu 98, 99 itu yang mati banyak pada akhirnya. Yang meninggal banyak pada akhirnya, dan statusnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, kita tidak ingin itu. Negara kita pasti negara yang aman. Oleh karenanya penting bagi rekan-rekan kepolisian untuk bekerja keras memastikan kondisi wilayahnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing tercover keamanan dan kenyamanannya. Dan masyarakat bisa juga memanfaatkan Babin Kamtibmas secara langsung maupun 110 yang sudah didesain oleh kepolisian untuk berkomunikasi langsung dimanapun. Baik, terima kasih Mbak Sohairil Anam, anggota Kompolnas, dan juga sebelumnya ada Mbak Anifa telah berbagi perspektif dan juga analisa yang bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.